a good day, good weather, and let's have a good trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And finally I end up here in Lakemba, Australia, of course. Lakemba, Sydney, Australia. Jadi hari ini agendanya jalan-jalan. Cuma sebenarnya kontennya bukan konten jalan-jalan sih, konten sharing aja. Kebetulan mau jalan-jalan, lagi pengangguran hari ini, nggak ada kerjaan, jadi ya cabut aja. Bakal aku tunjukin juga video seputar di sini nanti gitu. Tapi intinya sih nggak bakal bahas tentang Lakemba itu sendiri atau jalan-jalan. Yang mau aku bahas di sini adalah terkait keterampilan mendengarkan. Ya, itu menjadi obrolan utama di konten kali ini ya. Jadi aku mendapati bahwasannya mungkin nggak hanya aku, banyak orang-orang di luar sana gitu kan yang udah tahu ini sih sebenarnya. Jadi ini udah kacang goreng lah istilahnya kayak gitu. Adalah terkait banyaknya orang yang secara gamblang menyuarakan opini mereka di media sosial tanpa adanya filter sedikit pun gitu loh. Jadi asal berucap, asal bikin konten, asal tulis komentar dan udah gitu kan. Muatan atau isi apa yang dia utarakan juga sebenarnya kosong gitu. Cuma baik lagi sebentar adalah sangat manusiawi, manusia itu mengekspresikan dirinya gitu. Sangat manusiawi sekali seseorang itu mengutarakan pendapat kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang didukung oleh yang namanya sosial media atau platform tertentu yang istilahnya itu mewadahi seseorang untuk mengekspresikan dirinya gitu dalam bentuk opini tadi. Which is okay, that's really good gitu kan, karena kalau dibandingkan dengan zaman dulu nggak ada tuh wadah untuk orang menyuarakan apresiasinya, menyuarakan suaranya gitu kan, kepada orang lain gitu. Susah banget untuk beropini gitu. Platform khusus gitu yang nggak gampang dijangkau oleh orang, itu zaman dulu. Tapi sekarang siapapun bisa berucap, siapapun bisa beropini gitu. Artinya that's good. Cuma sayangnya karena media informasi atau platform tersebut itu mudah gitu untuk siapapun gitu kan, sehingga orang-orang yang nggak capable pun juga mampu menyuarakan, dan itu bahaya gitu menurutku. Nah, hal yang mendasari itu terjadi adalah terkait kurangnya keterampilan mendengarkan gitu. Logikanya adalah apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Orang-orang yang menyuarakan hal-hal tertentu, opininya yang nggak berbobot sama sekali atau nggak sesuai dengan konteks, asal bicara, asal beropini, ya adalah orang-orang yang inputnya gitu, atau masukannya juga rendah atau kurang gitu. Halo. It's really common here. Okay, ada orang-orang yang seperti itu. Baik lagi terkait keterampilan mendengarkan. Jadi aku bisa katakan adalah karena input mereka yang bisa dibilang dalam tanda kutip tidak berkualitas gitu. Alhasil apa yang dia suarakan juga tidak berkualitas gitu di sosial media gitu. Dan itu sangat annoying buat aku sendiri. Jadi dari video ini atau konten kali ini
aku mau ngajak teman-teman untuk lebih belajar lagi terkait mendengarkan gitu. Lebih banyak mendengarkan saat ini gitu. Memang sih nggak semua hal itu harus didengarkan, cuma apa ya, better kita itu nggak gampang langsung menyuarakan sesuatu gitu kan, tapi kita lebih gampang untuk mendengarkan terlebih dahulu, dan kita memfilter dari itu, atau enggak kita memproses, mengolah ini yang kita dengarkan gitu kan, itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang berkualitas nggak sih, atau ada value nya nggak sih gitu kan. Kalau ada, keep going, kita explore lagi, dengarkan lagi sampai mendalam, baru setelah kita benar-benar memahami itu ya kita sampaikan gitu kan opini kita gitu ya. Belajar mendengarkan saat ini aku lihat fenomenanya emang nggak banyak orang gitu, nggak banyak orang yang suka mendengarkan gitu, nggak banyak orang, lebih sukanya ya langsung impulsif aja, mendapati sesuatu nggak diproses terlebih dahulu, langsung begitu gamblang berkomentar gitu, dengerin sedikit langsung aja komentar banyak, intinya kayak gitu. Nah, maksudku di sini adalah ayolah kita lebih mendengarkan lebih banyak lagi dan lebih mendalam lagi gitu loh. Kita juga harus memilah apa yang kita dengarkan. Ini kita mau mendengarkan seseorang, kita lihat seseorang terlebih dahulu, orang tersebut memang apa yang orang tersebut memang capable enggak, atau apa yang disuarakan itu atau disampaikan tersebut ada value-nya enggak sih gitu, atau bermanfaat enggak sih. Kalau emang bermanfaat, ada value-nya, dan orang tersebut memang benar-benar capable, keep going dengan hal itu semua gitu. Aku mau menyampaikan terlebih lagi adalah terkait pengalamanku ya. Adalah ketika aku menjadi seorang pendidik di kampung Inggris Paris, salah satu lembaga kursus gitu. Pada saat itu diamanahi terkait yang namanya konseling gitu, yang mana banyak sekali siswa-siswa yang istilahnya konsultasi terkait pembelajaran gitu. Banyak hal yang aku peroleh dari menjadi seseorang yang berkutat dengan dunia konseling pada waktu itu adalah banyak mendengarkan tadi. Jadi masalah-masalah gitu orang-orang ternyata macam-macam gitu. Dari situ ketemu nih polanya. Oh, pembelajar gitu, orang yang belajar bahasa Inggris itu permasalahannya di mana sih gitu. Ada terkait A, B, C. Dan dari situ aku ada yang namanya formula gitu untuk orang bisa belajar bahasa Inggris dengan baik sesuai dengan permasalahan yang mereka miliki gitu. Jadi dalam satu periode puluhan dan bahkan banyak banget gitu kan siswa yang berkonsultasi, ada masalah A, B, C, D. Oke, aku tangkap, aku telaah baik-baik, aku analisis, dan aku jadikan itu suatu formula untuk suatu solusi lah itulah. Oh, untuk kasus A solusinya seperti ini, kasus B solusinya seperti ini, dan seterusnya. Itu dari aku mendengarkan, banyak mendengarkan. Coba kalau aku langsung ada orang konsultasi dan aku langsung ngasih aja pokoknya gini-gini, mungkin nggak akan diterima gitu oleh orang tersebut. Bahkan juga apa yang aku sampaikan bukan suatu solusi gitu, bahkan memperburuk keadaan gitu. Lagi pengalaman ketika pertama kali berangkat ke Australia, pada saat itu pesawat delay ya, intinya dari Bali ke Australia, dari Surabaya ke Australia. Bertemulah dengan seorang ibu-ibu kayak gitu. Ibu-ibu ini istilahnya itu protes lah gitu. Kalau tipe kali orang yang nggak terlalu protes karena I cannot change gitu loh. Pesawat delay itu kayak ya nggak bisa dirubah, emang kayak udah kayak gitu. Tapi dia berusaha untuk protes. Nah, kami berdua aja kan gitu kan pesawatnya yang delay karena kita connecting flight gitu lah intinya. Yang lain itu jadi dari Surabaya, Bali ke Australia, kita connecting flight langsung gitu. Sementara penumpang yang lain itu ya
cuma ke Bali doang gitu. Nggak ada ke Australianya. Hasil kita berdua aja. Situ beliau protes banget gitu kan bareng sama aku, cuma aku selalu dengerin dia gitu, ibu-ibu tersebut kayak gini kayak gitu, sehingga orang itu alhasil punya trust gitu, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin aja gitu. Orang itu alhasil trust gitu. Ketika aku ngasih saran ini, beliaunya oke gitu. Jadi di awal-awal emang aku dengerin protesnya dia gitu. Emang annoying sih gitu kan, cuma oke lah gitu. Aku terima aja beliau protes ini ke bagian administratif gitu kan di salah satu maskapai penerbangan. Aku dengerin terus curhatnya dia, aku dengerin terkait permasalahan itu, dan ya lama kelamaan building a trust gitu. Itu sesuatu yang baik menurutku, dan kalaupun aku bisa ya orang-orang juga orang lain ya bakal juga bisa. Artinya ayo kita mulai mendengarkan banyak orang, nggak harus mendengarkan sesuatu yang topik tertentu aja gitu. Kadang-kala banyak loh kita itu belajar sesuatu ketika mendengarkan yang nggak kita pahami, intinya topik-topik tertentu yang kita nggak pahami. So if you are interested in, for example, politics, probably you have to listen from someone who has interest from politics or even economics dan seterusnya. Di situ mungkin ada pembelajaran tertentu lah gitu intinya. Dan biasakan juga sehari itu dengerin apa kayak gitu, nggak harus dengerin orang, tapi dengerin podcast, dengerin konten tertentu. Intinya kita lebih banyak mendengarkan, insya Allah ya dari situ juga bisa keluar sesuatu yang positif. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di konten kali ini. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.